Kemudian mohon maaf kita ubah ke online ya karena nanti saya ada rapat nggak nututi. Oke, baik. Kita akan melanjutkan materi pada pengembangan sediaan liquida dan semisolida. Suara saya sudah bisa didengar dengan baik? Sudah, Prof. Saya, baik. Apa yang dimaksud dengan pengembangan? Kita berarti akan kembali mengingat sedikit terkait dengan sediaan liquida dan semisolida yang sudah Anda pelajari ya, yang konvensional. Yaitu apa kemarin larutan ya, suspensi, emulsi, dry syrup, kemudian apa lagi? Krim ya. Kemudian apa kemarin? Salep ya, liquid dan semi solid. Ini yang liquid ya. Oke, liquid dulu nanti kita ke semi solid. Kemudian pengembangannya dalam bentuk apa itu ya? Pengembangannya ternyata Anda melihat di pustaka ada suspensinya menjadi nano suspensi ya, mikro suspensi. Emulsinya menjadi mikro emulsi, nano emulsi. Larutannya menjadi larutan miselar. Terus kemudian ada larutan, terus dia liofilisasi. Kemudian larutan spray gitu ya. Nah, itu artinya sudah mengalami pengembangan. Pengembangan itu dalam hal apa? Pengembangan itu secara ya konsep atau general ada dua, yaitu yang pertama ketika dia mengalami perubahan dalam mekanismenya untuk melepaskan bahan aktif. Ya. Nah, dalam hal melepaskan bahan aktif atau pelepasan, mekanisme atau metode pelepasan ya, mekanisme ya terutama itu berubah. Kenapa? Karena sistemnya berubah, yaitu sistem atau formulanya dimodifikasi. Modifikasinya bisa dalam bentuk ini, reduction particle size ya, pengecilan ukuran partikelnya. Kenapa? Karena diharapkan sistem atau formula yang lebih stabil ya, lebih efektif. Kemudian ada perubahan juga disebabkan karena sediaan konvensional atau bahan aktifnya itu dienkapsulasi misalnya ya, dilindungi terhadap paparan ekstrim yang mungkin eh, apa, terjadi ya, dialami oleh si formula atau sediaan itu. Nah, kemudian antara lain sistemnya untuk mengenkapsulasi dengan mikropartikel atau mikrosfer ya, yang metodenya bisa dengan evaporasi, filtrasi, liofilisasi ya, emulsifikasi. Kemudian juga enkapsulasinya dibentuk micelle gitu ya. Juga ada sistem pelindung yang bekerja pada kondisi tertentu. Eh, ya. Lalu tadi yang dikatakan dengan liofilisasi tadi itu adalah formulasi pengembangan dari sediaan liquid utamanya ya menjadi kering ya, terliofilisasi. Jadi dikeringkan. Pasti tujuannya meningkatkan kestabilan ya. Kenapa kestabilan ya, stabilitas terhadap suhu, stabilitas terhadap pH tertentu ya, stabilitas terutama terhadap suhu ya, dan juga dalam bentuk yang lebih padat tadi ya, sehingga integritas atau formasi ya, struktur dari bahan aktifnya tidak terganggu atau tidak berubah, sehingga akhirnya kualitas dari bahan aktifnya terjaga ya. Kemudian ketika diformulasi menghasilkan formula dosis yang tepat ya, stabil, terus kemudian juga mempermudah untuk ini simplifying ya, untuk digunakan itu kan, ditransportasikan, diproduksi ya, ya menjadi simplify. Nah, transportasinya akhirnya kalau liquid tadi kalau dia belum diliofilisasi dia butuh wadah khusus, butuh suhu khusus gitu kan. Sehingga cost dari pengiriman akan
Nah, kemudian kalau sudah diliofilisasi, maka dia nggak butuh angkutan suhu khusus, wadah suhu khusus, kan begitu ya. Sehingga lebih simpel, lebih mudah. Lalu tadi ya mungkin di transfer ke beda negara gitu ya. Mungkin tidak perlu lagi izin khusus. Ya kan, Anda kalau keluar negeri bawa cairan gitu kan, dibatasi ya maksimal yang dibawa ke kabin misalnya, maksimal 100 mili. Nggak boleh lebih dari itu. Nah, padahal Anda misalnya bawa, tidak mau bawa bagasi misalnya ya. Waduh, gimana dong caranya? Nah, padahal obat saya misalnya 250 mili. Nah, kalau dia dalam bentuk powder ya, liofilisasi formula, maka obat yang 250 mili tadi bisa jadi powder, udah jadi nggak masalah kan gitu ya ketika Anda bawa ke kabin saat traveling. Nah, nggak butuh special permit gitu ya, dia bentuknya kering kok, dry. Tapi kalau Anda bentuknya liquid, maka scan gitu ya, scannya harus lolos ya, dan juga em, apa karantina ya, karantin juga ngecek ini apa ini gitu kan. Oke. Kemudian tadi dikembangkan menjadi nano suspensi. Kira-kira kenapa? Nah, tadi nano ukurannya lebih kecil yang pasti. Dia akan lebih meningkatkan kelarutan untuk bahan-bahan yang kurang larut. Meskipun kalau namanya suspensi, berarti kan partikel bahan aktifnya boleh tidak larut, ya, tapi lebih berukuran kecil dan lebih terdispersi secara homogen ya. Terus bahkan bisa jadi dia jadi larut gitu ya. Terus bioavailabilitas meningkat. Kemudian drug loading ini pemuatan ya kapasitas dari obat yang bisa dihantarkan begitu itu lebih tinggi. Sehingga dosis juga mungkin aja bisa possible untuk di reduction ya. Tadinya dosisnya sehari 4 kali itu setelah dibuat sistem enkapsulasi, nano, mikron, maka dia menjadi cukup 2 kali atau bahkan 1 kali sehari. Ya. Lalu juga bisa digunakan untuk tujuan drug targeting ya. Bisa artinya khusus spesifik ya. Kemudian gimana caranya membuatnya dalam bentuk nanosuspensi? Pasti ada metode pengecilan ukuran partikelnya ya. Jadi ini berikut adalah metode-metode yang memang digunakan untuk memperkecil tadi. Bisa diperkecil dengan metode homogenisasi, high pressure ya, pakai jetting, high speed, dan lain-lain. Di pasaran nanosuspensi yang sudah ada ini antara lain ya. Ini untuk yang rute oral. Nah, kita lihat sudah banyak ya, ada analgesik, antimikrobial, obat diabetes dan lain-lain. Dan masih di luar negeri ini ya. Ya, sudah dibuat nanosuspensi. Nah, tadi kenapa dia dibuat nanosuspensi? Contohnya ada albendazole ya. Tadi dia merupakan BCS kelas tertentu yang mau dinaikkan gitu ya manfaatnya dalam hal terutama kelarutan dan bioavailabilitas sehingga partikelnya lebih kecil, stabil. Di sini dia contohkan dibuat nano suspensi oral albendazole ini dengan cara di apa tadi homogenisasi ya ini kalau nggak salah pakai ya ini teknik high pressure homogenisasi. Oke, kemudian dia ditambahkan stabilizer, tambahkan stabilizer, terus nano suspensinya tadi diliofilisasi, dibuat menjadi bentuk kering yang lebih stabil. Nah, kemudian nih contoh lagi apa itraconazole sama ya dia untuk meningkatkan kelarutan, sehingga meningkat disolusinya dan bioavailabilitas oralnya pun meningkat. Nah, kemudian dia menjadi bentuk nanosuspensi tapi nanokristalin suspensi. Ya, nanokristalin suspensi. Maka bagaimana caranya ya? Dia ingin menjaga supaya kristalnya tadi tetap tersusun dengan rapi. Ya. Nah,
Kemudian kita semua formulator harus bisa membuktikannya ya. Jadi dibuktikan, benarkah ini dibuktikan itu membentuk nanokristalin ya, jangan-jangan nggak ada itu. Maka bisa dengan evaluator ya alatnya, pengujian apa? Bisa dengan X-ray ya, bisa dengan DSC, bisa DTA ya, dan yang lain. Jadi nano tadi nano suspensi ya. Sekarang kita ke nano emulsi. Nah, contoh-contohnya apa? Ada oral nano emulsi berisi obat antioksidan, antibiotik ini ya, letrozol, kemudian ada fenofibrat, kemudian ini rutin ya, rutin contoh salah satu antioksidan. Kemudian yang larutan dibuat miselar, nah, larutan miselar. Gimana caranya pengembangannya? Yaitu adanya penambahan surfaktan yang khusus ya, sehingga dia bisa mencapai ini konsentrasi threshold di atas threshold atau terwujud critical micelle concentration. Ya. Nah, kalau ini sudah terbentuk, ya, caranya gimana ya? Dihitung ya, ada rumusnya. Kemudian dibuktikan dengan dilihat morfologinya ya. Kemudian dilihat dari apakah ada ya biasanya morfologi dan juga cara perhitungan ya. Karena pada ada rasio gitu ya tertentu supaya dia berada di atas CMC itu critical missile concentration. Karena struktur dari surfaktan tadi hidrofob hidrofilnya apakah sudah bisa berformasi ya sesuai dengan inti dari micellar. Contohnya apa? Ini ada bahan aktif antimikrobial, desin, ya, ada anti fungi. Semi-solid sama ya. Nah ini, Anda sudah mengenal salep, krim, pasta, gel. Pengembangannya, nih, pengembangannya juga secara umum jika dia mengalami perubahan dari mekanisme pelepasan. Nah, mekanisme pelepasan tadi disebabkan apa? Disebabkan adanya perubahan ukuran partikel, perubahan dalam sistem surfaktan, kosurfaktannya ya. Nah, sehingga ini ada bentuk liposom, NLC, SLN, mikrosfer, nanosfer, meosom ya, transferosom. Nah, ini bentuk pengembangan untuk semi solid. Nanti Anda kalau mungkin juga sudah ada ya yang sambil mengambil paralel DDS ya. Nah, itu akan dijelaskan lebih detail masing-masing dari sistem. Kalau untuk kuliah di TPO ini hanya ini aja ya, wawasan supaya Anda tahu oh begitu. Nah, kalau tertarik lebih detail, ambil kuliah DDS ya, atau SPO. Oke. Nah, kemudian tadi konvensional dan new ya, atau pengembangan. Jadi kalau di pustaka itu bisa pakai new, bisa pakai advance, bisa pakai novel, bisa pakai konvensional, ya itu artinya semua adalah selain bentuk konvensional. Ya. Dan mungkin Anda juga sudah ada yang proposal kan ya? Nah, itu ini semester berapa? Belum ya, belum proposal ya Anda ya? Baru akan ya, Mbak Aulia Rahma. Udah proposal apa belum, Mbak? Nah, mohon maaf, Prof. Anda sudah proposal apa belum? Belum, Prof. Terus sudah punya gambaran, nanti pengennya proposal gimana? Masih belum, Prof. Belum ambil mata kuliah pilihan? Belum. Sudah, Prof. Oh ya sudah, kan masih nggak sudah punya ancang-ancang gitu ya. Kira-kira mau kemana itu ya. Jadi nanti topik
pengembangan ini bisa menjadikan wawasan. Kemudian Anda kalau tertarik lebih detail, maka bisa ambil kuliah pilihan ya, DDS. Khususnya jika Anda tertarik untuk proposal skripsi di KPK Farmaseutika. Ya, baik. Kemudian ini tadi ya ada niosum, ada NLC, ada infasum, ada transversum, dan lain-lain. Terus semi-solid bentuk krim, kira-kira modifikasi atau pengembangannya bagaimana? Krim tapi ya, bahan aktifnya itu sudah dienkapsulasi dan mikrosfernya. Kemudian juga ada juga bentuk krim yang sangat apa? Encer. Biasanya krim sangat encer. Namanya ini solid lipid nanopartikel, nanolipid karier ya. Ini bentukannya seperti krim tapi sangat encer. Tapi homogen, stabil, nggak mudah mengendap. Kemarin ya memisah kalau krim ya. Kalau suspensi kan mudah mengendap. Krimnya ada yang memisah nggak? Coba gimana pengalamannya di Basudian? Nah, di Basudian ada. Tadi yang saya panggil belum muncul Tirza Aura tadi sudah ada apa belum? Sudah, Ya, Bu. Diba Sudian silakan. Tirza atau Diba menjawab. Kemarin krimnya bagaimana? Apakah stabil atau ada pemisahan? Untuk krim yang disediaan saya tidak memisah, Bu. Tetap stabil ya. Tapi kental atau encer? Kental. Kental ya. Jadi nanti untuk pengembangan sediaan semisolida itu ada krim yang encer ya, namanya. Jadi penampakannya encer ya. Dia sistemnya nano, krim nano ya. Solid lipid nanopartikel atau nanolipid carrier ya. Jadi ya hampir seperti emulsi juga ya. Jadi seperti krim ya. Oke, terus gel. Gel ada kalau Anda kemarin pengalaman mungkin hidrogel ya atau emulgel. Nah, ada organogel, yaitu menggunakan pelarut campur organik. Kemudian ada kontrol release gel. Jadi gel yang dimodifikasi pelepasannya sehingga terkontrol, maka dia digunakan polimer yang lebih banyak jumlahnya misalnya. Atau juga dikombinasi misalnya. Ya. Jadi sehingga menghasilkan extended release atau control release ya. Kemudian ada gel non aqueous ya atau oleo gel, minyaknya lebih banyak gitu ya. Terus gel amfiphilic. Nah, ini pengembangan. Oh, ointment. Oh ya, krim nih ada juga lamellar krim. Kan gel tadi sudah, oleo gel, hydrogel, liposom ya, ointment rektal, ointment. Ointment itu pengembangannya memang lebih banyak pada misalnya begini. Kemarin yang buat ointment nih, Pak. Kelemahannya apa? Ya, silakan ada volunteer. Adi Chandra, Asifa. Ya, silakan. Gimana kemarin pengalaman ointmentnya? Saya tidak membuat ointment, Prof, kemarin. Grupnya nggak ada? Iya, kelompok saya tidak Oh, kebagian dapat nggak ointment. dapat ointment. Oke, ya. Asifa bagaimana? Dapat, Bu. Ya, gimana penampakan ointmentnya? Kental juga sama tidak memisah. Ya, ya. Jadi baunya gimana baunya? Baunya
nggak berbau. Siva, bagaimana? Tidak berbau, Bu. Ya, oh tidak berbau ya. Kamu pakai basis apa? Basisnya apa basisnya? Ada yang pakai salep hidrokarbon kemarin. Mbak, apa yang pakai salep hidrokarbon? Yang pakai salep hidrokarbon? Kelompok saya pakai hidrokarbon, Ya, Prof. gimana? Baunya itu khas khas kayak baunya seperti lilin gitu. Ya, artinya ada wax gitu ya, ada bau. Nah, itu lama-lama juga kalau teroksidasi maka dia berbau tengik gitu ya. Nah, yang pakai apalagi yang pakai vaselin ya. Kemudian saya apa sera apa vaselin, Adepslane terutama juga ya. Nah, pengembangannya maka pada ointment itu dibuat ointment yang tidak berbau tengik ya, less odor, less apa lagi ya? Ya less odor lah atau odorless ya. Kemudian apalagi dibuat supaya kelemahan ointment yang lain apa? Lengket kan meninggalkan bekas ya lengket. Nah, gimana ya supaya ointment itu tetap bisa apa? Acceptable gitu ya. Jadi ditambahkan bahan yang dingin, nggak lengket seperti gel gitu. Tapi mekanismenya tetap ointment karena Anda ingin tetap pada fungsi manfaat oklusivitasnya gitu kan yang lebih tinggi. Nah, itu contoh-contoh pengembangan risetnya dan juga sediaannya ya. Oke. Nah, jadi secara konsep di mana terjadi perubahan modified release, nah perubahan dari mekanisme pelepasan dan as well as dan fleksibilitas dalam rute administrasi. Maka itu kata kuncinya dikatakan dia mengalami pengembangan. Gimana maksudnya flexibility pada rute administrasi? Maksudnya misalnya insulin itu ya, selama ini kan disuntikkan, itu ya diinjeksikan ya, diinjeksi. Kemudian kan tidak nyaman ya. Nah, konsumen itu tidak nyaman, pasien. Kalau kira-kira insulin itu dioleskan gitu, Anda lebih milih mana? Orang, bukan Anda ya, mungkin orang penderita diabetes itu akan milih mana? Mana, Mas? Diba, Sudian. Lebih milih dioleskan, Prof. Nah, makanya, jadi maksudnya itu ya, barangkali dia akan mengembangkan dalam bentuk rute yang lain, begitu. Ya. Jadi ada dua pengembangan itu, mengalami perubahan. Jadi dia memodifikasi pelepasan atau memodifikasi rute, gitu ya, fleksibilitas. Ini misalnya gel insulin loh ada, ya, dia buat gel insulin, gitu kan. Terus kemudian ada teknologi timer X ini untuk kontrol rilis. Kemudian ada gel non aqueous ya, mungkin yang oliumnya lebih banyak karena diharapkan begitu. Nah, pengembangan basis tadi gel, krim, ointment dan lain-lain juga bisa ada yang memang dia memanfaatkan berbagai rute gitu ya, nggak hanya sama ini dioles saja di kulit topikal, tapi juga pengembangan di optalmik ya, nasal, parenteral, tapi bentuknya semi solid gitu. Hanya itu tadi contoh-contohnya. Oke. Kontrol rilis gel. Nah, bagaimana strategi ya? Kok bisa terbentuk gel kontrol rilis? Ada perubahan pada formulanya, yaitu dia membuat
uncharged drug substance by including surfactant membentuk misal diol. Jadi apa tadi diubah muatannya ya. Gimana caranya? Oh, kalau gitu dia pakai perubahan muatan. Mengubah muatan yaitu dengan adanya penambahan bahan, misalnya surfaktannya. Ya, sehingga akhirnya nanti sistem yang terbentuk akan membuat menjadi pelepasan dari bahan aktif bisa terkontrol. Teologinya kan berubah tadi ya. Kemudian, nah ini mixing the drugs with opposite charge. Jadi dengan surfaktan yang bermuatan berlawanan gitu ya pada rasio tertentu. Nah, ini salah satu cara bisa terbentuk control release gel. Kemudian organogel tadi apa contohnya? Ada organic solvent, oh ini loh, ada IPM, isopropyl ada hexadekan, ada beberapa larut organik yang lain. Ini biasanya untuk obat apa? Mengantarkan apa antigen ya. Ya, nanti ada cari. Lalu kalau ada pelarut organik, maka pada saat pembuatannya, maka dia akan ada mekanisme tertentu gitu ya. Pelarut organik berarti harus ada tangki khusus ya kan. Lalu mencegah dia menguap sehingga dia berinteraksi dulu, baru kemudian kalau selesai sudah terbentuk apa itu ya ini assembling juga desainnya ya, sehingga kemudian didinginkan, lalu kemudian tadi sudah yakin network 3 dimensinya terbentuk, dia bisa mengatasi kelemahan dari bahan aktif tadi, nah, maka sudah ada proses tadi menghilangkan organic solventnya ya. Kemudian extended release, nah ini ada di pustaka dia pakai kompleks hidrofilik polimer. Nah, berarti kombinasi, tidak hanya satu polimer. Gimana dibuat extended release dia kombinasi? Contohnya kombinasi santan gam, locus bean gum, terus ditambah dengan stabilizer, ada dextrose. Nah, ini ya. Akhirnya terbentuk apa? Tight gel, gel yang kuat, tight ya, sehingga inner core-nya tadi, intinya di dalam itu terlindungi dengan baik. Akhirnya nanti pelepasannya extend ya, bisa yang tadinya itu setengah jam udah habis, ambrol, sekarang jadi 3 jam misalnya. Ya, jadi mekanisme extended release. Sehingga keuntungannya tadi kinetika pelepasan bisa diatur apakah orde 1, orde 0 ya. Kemudian juga produksi massal atau scale up-nya juga. Lalu harapannya lebih murah gitu ya. Gel amfifilik. Nah, amfifil berarti gimana ini? Dia ada surfaktan ya, ini ada sorbitan ini dan ini, ada sorbitan ini dan polisorbat kombinasi ya. Bagaimana 3D network? Penting ini jaring-jaring 3D network dari gel itu pasti tidak seperti gel biasa konvensional ya. Nah, membuktikannya gimana? Ya tadi dengan alat-alat ya 3D mikrograf ya. Jadi kamera 3D, nah, sehingga bisa terlihat bedanya antara gel biasa dan gel pengembangan. Hidrofilik gel bukan sama dengan konvensional gel hidrofilik. Ya, mungkin namanya dari penamaan biasa seperti sama, tapi dia menggunakan polimer yang pasti lebih kuat, ya strukturnya lebih sistem tadi terbentuk 3 dimensi, yaitu yang bisa viskositasnya lebih tinggi. Nah, increase viscosity. Kemudian strategi-strategi itulah gitu kan yang sekarang banyak didevelop untuk obat-obat modern sehingga menghasilkan pelepasan yang prolong, control release, extended gitu ya. Ointment tadi
pengembangannya ini supaya salep yang lebih bisa menyerap air, lebih bisa membentuk film yang tipis, tidak mengiritasi, tidak menginflamasi, gitu ya. Terus odorless, easy to handle, ya. Jadi salep tuh banyak kelemahannya, sehingga masih memungkinkan researcher atau peneliti itu untuk terus ingin mengembangkan, ya. Salep yang dingin, salep yang nggak bau, salep yang begini, salep yang begitu, gitu ya. Ini contohnya rectal ointment ada basisnya tadi tidak pakai basis yang konvensional. Di sini dia pakai basis ada gliseril monostearat GMS, ini mahal ya. Nah, Anda lihat produk-produk atau kosmetik yang soft gitu ya, itu dia pakai GMS. So, nih ada kombinasi dengan Carbopol, ada kombinasi dengan London Soap Base. Novel cream tadi ya, krim yang mengandung partikel yang lebih kecil. Nah, kenapa? Dia ingin menghasilkan efek emolian lebih excellent, daya sebarnya lebih bagus, terus tidak meninggalkan bekas. Ya. Nah, ini contohnya krim containing microsphere, microsphere berisi vitamin A. Nah, pasti vitamin A ini kelemahannya tadi kan tidak stabil ya, vitamin-vitamin. Dibuat dienkapsulasi dengan sistem microsphere polimer albumin, lalu menghasilkan ukuran sekian, kemudian diuji. Ternyata dia bisa long lasting gitu loh ya. Karena dia prolong release dari vitamin. Lamellar face cream, ini dibentuk lamelar gimana? Pasti ada emulsifier ya, permainannya di situ dengan cara mekanisme dari emulsifiernya tadi ditingkatkan, lalu ada stabilizer, ada perubahan muatan ya, sehingga dia bisa membentuk lamella. Krim contain lipid nanopartikel. Nah, berarti tadi isi core-nya tadi lebih kecil lagi ukurannya sampai 200 nano. Sehingga dia ingin apa? Harusnya dia ingin lebih halus gitu kan, paling halus, tapi okusivitasnya tetap tinggi. Terus kok bisa? Nah, ada dispersi yang sangat halus sehingga penetrasinya meningkat. Tapi ini di sini ya, ini ada apa ini? Hasil penelitian yang ini ternyata masih ada rough texture. Oh, masih ada yang kasar nih. Nah, maka dia di penelitian yang dilakukan ini dia masih develop terus supaya menghilangkan rasa rough tadi ya, feel kasar, tekstur atau rasa kasar tadi itu harus bisa dihilangkan. Nah, ini dia ditambahkan lubrikan for nanoparticles, tapi dispersi halus, sehingga problem solve. Nah, tadi SLN itu apa bedanya dengan NLC? SLN solid lipid nanoparticle, NLC nanolipid carrier ya. Sama-sama nano. Nah, bedanya SLN dan NLC adalah SLN lipid, nah ada kata lipid. SLN berarti dia ada solid lipid, ada bukan kandungan, pembentuk utamanya ada lipid padat. Kalau NLC bahan pembentuk utamanya adalah lipid cair dan lipid cair. Jadi kombinasi ya, lipid cair, lipid cair. Kalau SLN ada kombinasi lipid cair, lipid padat. Tapi tujuannya sama, untuk prolong rilis, extend rilis ya. Kemudian supaya menghasilkan small nanopartikel, maka dia dengan high pressure ya. Terus kemudian meningkatkan nih drug loading capacity ya dan drug exposure.
dan apalagi. Ya, sehingga bioavailabilitas meningkat ya. Pastinya produksi massalnya juga bisa terjamin dengan homogen ya. Terus, nah ini contohnya apa solid lipid ini? Lipidnya ini, fatty acidnya kombinasi ada kolesterol, ada waxnya, ada trigliserida, terus stearin ya. Kemudian bedanya di sini kalau sama krim biasa, emulsifiernya ini coba Anda lihat. Kan Anda pakai twin span gitu aja ya, paling ya. Nah, pada SLN atau NLC dia pakai ini kombinasi emulsifier yang sangat stabil ya, fluoronik. Nah, kemudian dia ini bukan hanya monomer tapi koblok polimer, bahkan triblok. Nah, makanya kenapa lebih efisien, lebih bagus ya kemampuannya. Kalau untuk pembuatannya, maka bisa dengan tadi teknologi tinggi ya, HISIR, kemudian homogenisasi, baik dengan cara panas atau dingin. Lalu ada ultrasonikasi, ada solvent evaporasi. Ya. Energi tadi sama, prinsipnya meningkatkan drug loading capacity ya, kemudian juga dia merupakan basis dari kosmetik aplikasi. Artinya diaplikasikannya banyak untuk kosmetik ya, SLN NLC ini. Salah satu produk terbaru ya dari Fakultas Farmasi UNER, Anda sudah tahu ya, kita punya pusat unggulan Skin and Cosmetic Technology. Kita punya produk yang terbaru dihasilkan oleh Bapak Ibu yang riset kosmetik, yaitu NLC ya, nanostructure ini lipid carrier serum ya, pada serum. Ini baru di launching ya di YES kemarin. Kemudian ya memang karena keuntungannya pada kosmetik ya yang lebih besar dibandingkan kalau digunakan untuk sediaan obat. Kalau obat tuh orang mikirnya bahan aktifnya gitu ya, bahan aktifnya aja udah nggak mikir kasar halus gitu ya, pokoknya sembuh. Nah, tapi pada kosmetik orang lebih memilih, masih mencari kan gitu ya, kosmetik yang bisa membuat wajah saya halus, cepat cerah gitu ya, cepat putih gitu kan ya. Nah, terus tidak berjerawat. Nah, sehingga perawatan apapun gitu ya masih dicari. Produk yang menarik dicoba kan gitu ya kalau namanya orang sehat bukan pasien kalau kosmetik. Ya, kemudian kita lanjut ke patch ya. Oke, pada patch ini contoh beberapa penggunaan bahan aktifnya untuk anti angina, untuk motion sickness ya, untuk hipertensi. Nah, sudah mengalami pengembangan patch itu pada ini namanya apa? Kita bilang matriks ya, matriksnya patch. Jadi dulu hanya single matrix obat, kemudian satu layer sudah ada adhesif ya bisa nempel gitu kan. Sekarang juga dikembangkan ada ini drug kombinasi dengan adhesif matrix. Kenapa? Karena keluhannya itu atau kekurangannya lah ya dalam dunia dalam dunia perkembangan patch itu mungkin daya lekatnya aja yang kadang banyak yang produk gagal karena pelekatannya itu enggak lama gitu ya, mudah lepas. Nah, oleh karena itu pengembangannya pada ini kombinasi drug adhesive matrix ya. Lalu ada nanospong. Nah, Anda pernah dengar nanospong ya? Ada yang pernah pakai kira-kira nanospong? Belum ya? Gimana caranya? Ada fleksibilitas ya, sponges. Berarti kan ada fleksibel gitu. Gimana caranya? Ya, dia ada struktur ya yang dibentuk oleh ini misalnya siklodextrin dan derivatnya. Kemudian dengan crosslink
maka dia bentuk spong sehingga dia fleksibilitasnya yang ditingkatkan. Kemudian juga spong itu ada porus ya, secara nature strukturnya lebih porus. Kemudian harapannya pasti pada pelepasan tadi ya, pelepasan bahan aktifnya yang lebih. Lalu nanospong tadi punya bentukannya padat tapi fleksibel gitu ya. Nah, kemudian dia ada matriks eksipien, kemudian ada solvent atau diluent, ada lubrikan, ada anti-caking agent. Nah, ini kalau untuk oral delivery ya, untuk tablet, kapsul, nanospongnya. Kemudian ada juga yang dikombinasi, kalau inti parenteral. Kemudian ada juga yang topical delivery ya. Nah, nanopartikel, nanospong tadi porous, non-toxic, insoluble in water and organic solvent. Nah, ini keuntungannya stabil pada suhu yang sangat tinggi. pH-nya juga sangat lebar. Kemudian banyak vehicles dan aditif yang bisa digunakan. Lalu dia bisa mensterilisasi kalau yang nanospong ditujukan untuk sediaan parenteral tadi ya. Karena apa? Pore size ya, size porusnya tadi sudah bisa diatur gitu ya. Ukuran berapa? 0,25 mm atau berapa yang bakteri nggak bisa masuk. Kemudian stabilitas pasti lebih tinggi, lalu diharapkan efek sampingnya lebih rendah, bisa trap of komponen, jadi menjebak bahan dalam jumlah lebih besar, ya, sehingga formulasinya juga lebih bagus. Ya. Lalu tidak boleh ya pada bahan pembentuk nanospong yang bersifat alergik, irritating, mutagenik, poisonous, dan lain-lain. Nah, dia bisa mengextend pelepasan sampai 12 jam. Ya. Sehingga straightforward kalau mau di scale up untuk produksi komersil. Ya, jadi sangat-sangat mudah gitu ya, sangat bisa dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan, tidak hanya obat tapi juga kosmetik tadi ya. Dan mungkin juga ada juga pada makanan yang tertentu ya, mungkin yang untuk nutraceutical begitu ya. Lalu ini yang rute, perubahan rute tadi contohnya. Ada nasal route ya, yang tadinya mungkin tidak biasa pada penggunaan nasal digunakan untuk nasal dekongestan, nasal ini penggunaan juga being investigated untuk insulin, nasal vaksin, nasal polipeptide, nasal protein ya. Dan ada penelitian menunjukkan vitamin B12 nasal gel. Nah, nasal gel, gitu ya, semi solid digunakan untuk rute nasal. Ternyata increase 6 kali ya kadar dalam darahnya dibandingkan bentuk vitamin B12 tablet. Nasal gel terbukti lebih meningkatkan kadarnya 12 kalinya. Nah, berarti kan sangat menguntungkan. Tapi memang belum banyak ya, artinya bahan obat yang dipergunakan atau berhasil diriset dan menghasilkan keberhasilan dengan rute yang jalur yang lain gitu ya. Kemudian ophthalmic, nah tadi kalau di mata kan kita tahu kelemahannya apa? Kantung mata ya, kapasitas. Kemudian kemungkinan pengenceran oleh air mata gitu kan. Kemudian juga adanya proses yang lain ya, nasolacrimal drainase. Nah, sehingga gimana caranya supaya obat-obat untuk mata itu tidak cepat hilang kan gitu ya tantangannya. Maka dibuatlah sediaan semi solid supaya increase the viscosity. Gimana? Salep kan sudah ada. Ya, salep mata ya. Tapi Anda tahu salep mata masih punya kekurangan, lengket tadi loh ya, bekas. Kan nggak enak
udah makainya di mata, dia meninggalkan bekas, lengket-lengket. Nah, upayanya beberapa peneliti dia membuat apa bentuk larutan, kemudian ketika diteteskan maka dia akan menjadi bentuk gel. Jadi benarnya seperti tetes mata, tapi pas diteteskan dia berubah jadi bentuk gel. Ya, terus ada juga ointment tapi dingin, jadi nggak meninggalkan bekas. Nah, itu pengembangan ya. Sediaan semi solid yang di mata. Ini misalnya. Bisa saja surfaktannya yang diubah, buffernya, stabilizernya, dan ophthalmic wetting agentnya, diluting agent, dan lainnya. Lalu ada sediaan semi solid untuk rectal root ya, ini sudah banyak digunakan ya, anusol, kemudian pronolan ya. Jadi semi solid untuk rectal root. Oke, dia biasanya untuk meningkatkan permeabilitas obat-obat dengan berat molekul besar, misalnya peptida, protein ya. Oke, saya rasa itu. Selebihnya waktunya Anda bisa baca, ini banyak reference yang bisa dibaca lebih lanjut ya. Bentar saya kirim materinya dulu sambil silakan ada yang bertanya. Silakan, ada pertanyaan. Ya, apakah bisa di-download ya, dicek ya. Permisi Prof. Demel, saya izin bertanya Prof. Silakan. Tapi ini pertanyaan saya terkait dengan kosmetik yang sempat Prof. Demel tadi mention, Prof. Ya, Jadi sebenarnya saya masih bingung sih Prof, yang dimaksud dengan kosmetik itu apa? Karena sepengetahuan saya itu kosmetik itu hanya digunakan di bagian terluar dan tidak ada efek farmakologis. Nah, tapi di lain sisi niacinamide, ceramide dan lain sebagainya itu juga termasuk kosmetik. Apakah bisa diluruskan ya, Prof ya? ya, baik. Per definisi ya, jadi per definisi itu bahwa kosmetik itu memang menembusnya itu sampai di mana sih gitu. Kalau dia menembus ke dalam boleh nggak kira-kira? Aman nggak? Pasti banyak faktor-faktor atau hal-hal yang harus diuji kan begitu ya. Sehingga seharusnya dia tidak masuk gitu ya sampai ke dermis. Jadi dia hanya di stratum corneum atau epidermis bagian atas gitu kan. Nah, kemudian eh, sudah beberapa tahun, ya sudah mungkin 5-10 tahun ya sebenarnya, banyak bahan-bahan yang ternyata menembusnya itu ada yang sampai dermis gitu ya. Tapi dia memang menghasilkan efek yang tadi bermanfaat untuk memperbaiki kekurangan kulit gitu ya. Jadi tujuannya tujuan kosmetik memang. Nah, sehingga beberapa FDA pun juga membahas ya, Badan POM juga kalau di Indonesia, di luar ya terutama, juga membahasnya bahwa ya cosmeceuticals gitu. Artinya memang dia berada pada wilayah agak abu-abu gitu ya. Tapi karena apa? Dia sampai ke dermis, tapi nggak sampai ke pembuluh darah, kan begitu. Kemudian manfaatnya tetap tadi memperbaiki ya. Jadi bukan memberikan manfaat atau efikasi yang diklaim seperti obat, tidak. Nah, itu jelas tidak boleh ya. Jadi tetap klaimnya itu seperti kosmetik, tapi cosmeceutical tadi mestinya karena dia itu bukan kosmetik definisi yang ada saat ini. Nah, oleh karena itu FDA dan Badan POM saat ini sedang mengkaji gitu bahwa memang definisinya diubah mestinya gitu karena ternyata banyak bahan-bahan itu yang tidak hanya sampai di tadi hanya di stratum corneum atau epidermis ya bahkan sudah masuk ke dermis dan tapi itu kan banyak ya digunakan
Dan mereka memang tidak klaim itu lebih jauh. Oleh karena itu memang sedang dikaji memang. Harapannya semua si ahli kosmetik juga usul itu. Ya kalau di luar negeri ada cosmeceuticals sudah aman. Ya label cosmeceuticals gitu ya. Tapi di Indonesia ini yang belum bisa menerima ya. Indonesia ini masih hanya obat kosmetik gitu. Yang abu-abunya tadi belum difasilitasi. Gitu, Mas. Sehingga kemarin saat serum NLC itu launching memang melalui kajian banyak apa banyak hal gitu ya, diminta coba hasil uji keamanannya gitu. Hasil uji keamanan lengkap, kemudian sudah berapa kali pengujian, supirnya apa, bagaimana itu, jadi detail akhirnya bisa diterima. Jadi memang eh, yang gitu ya, yang secara teori dia pasti masuk, maka dia butuh data tambahan terutama pada keamanan. Itu aja sementara yang bisa difasilitasi Badan POM karena mereka belum sepakat gitu ya sepertinya untuk mengeluarkan definisi baru. Gitu ya. Ya, baik, terima kasih Prof. Ya. Silakan ada yang lain. Sudah bisa di-download materinya tadi? Sudah, Prof. Bisa ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan, saya akan buka ini ya, apa namanya, cyber ya. Nah, Anda sambil presensi ya. Silakan, boleh sambil ada yang bertanya.